hebat. Dan benar saja kekalahan itu tak membuat Persib runtuh. Sebaliknya, mereka bangkit. Mereka berbenah dan mereka sungguh mengevaluasi diri. Satu persatu rintangan disingkirkan. Jarak dengan dua tim yang berusaha mengejar pun, yakni Dewa United dan Persebaya, makin melebar. Namun puncaknya datang saat pertandingan melawan Malut United. Kala itu satu kemenangan lagi saja dan Persib resmi menjadi juara. Tapi takdir berkata lain. Persib kalah dan Jero Alves menerima kartu merah yang penuh kontroversi. Supporter gelisah, media gaduh, namun sekali lagi, Boyan Hodak hadir dengan kepala dingin dan kalimat yang membekas. Hari ini kami kalah, tidak mengapa. Karena kami ingin juara di Bandung, bukan juara di coffee shop. Sebuah pernyataan penuh humor, tapi mengandung kedalaman. Dan ironisnya, Persib akhirnya justru meraih gelar itu di sebuah coffee shop. Karena Persebaya gagal memanfaatkan kesempatan. Dan euforia pun tetap meledak bahkan lebih cepat dari seharusnya. Tapi pelajaran sejatinya bukan tentang di mana mereka juara, melainkan bagaimana mereka terus berdiri meski jatuh, terus tersenyum meski dirugikan, terus melaju meski dicemooh. Boyan Hodak tidak hanya melatih taktik dan formasi, ia menanamkan filosofi. Jangan tenggelam dalam kekalahan, jangan hidup dalam kesalahan, fokuslah pada perbaikan. Kalian harus bangkit, harus bangun, dan rebut kembali kejayaan. Dan dari filosofi itulah Persib Bandung menjelma menjadi raja di antara raja. Mereka bukan hanya juara, mereka adalah simbol kebangkitan, ketangguhan, dan kehormatan di Liga 1 Indonesia. Dan dari semua kisah luar biasa ini, ada satu hal yang paling menyentuh dan tak bisa diabaikan. Boyan Hodak, pelatih berdarah dingin yang mengubah sejarah Persib Bandung. Tak pernah sekalipun kita mendengar ia berkata, keberhasilan ini karena taktik dan kejeniusan saya. Tak ada kesombongan, tak ada pengakuan sepihak. Yang ada hanyalah kerja nyata, sikap rendah hati, dan hasil luar biasa yang kemudian mengikuti. Inilah yang membuat kehadiran Boyan Hodak bukan sekadar transfer pelatih, tetapi adalah anugerah. Anugerah untuk supporter, untuk tanah Parahyangan. Dan yang lebih indah, pemimpin rakyatnya pun ikut larut dalam euforia. Tak di atas panggung, tak memanfaatkan momen, tapi justru membaur. KDM turun ke jalan, ikut merayakan, dan menjadi satu dengan rakyatnya. Sungguh inilah momen yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Ketika klub juara, rakyat bahagia, pelatih rendah hati, dan pemimpin hadir bukan sebagai pejabat, tapi sebagai sesama pecinta klub bola. Maka benarlah pepatah, jika posisi penting diberikan kepada orang yang tepat, bukan hanya kemenangan yang lahir, tapi keajaiban. Dan kini kepada kalian para bobotoh, pecinta Maung Bandung dan rakyat Jawa Barat, peluklah momen ini erat-erat. Karena hari ini bukan sekadar tentang trofi. Hari ini adalah tentang bagaimana sebuah tim, sebuah kota, dan sebuah cinta bersatu. Membuktikan bahwa keajaiban bukan hanya dongeng. Keajaiban itu bernama Persib Bandung. Dan keajaiban itu kini menjadi nyata. Hidup Persib, hidup rakyat Jawa Barat, hidup sepak bola Indonesia. Dan sampai jumpa di puncak yang lebih tinggi lagi.